Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muslim. Halo Mas Sufi. Ya, Kita udah kenal ya sebelumnya ya? ya udah kenal Kenal lama. di mana kita? Dulu waktu masih ini Matap KPI, Mas. Matap Mataf KPI. KPI. Ya. Pertama Oh kali iya ketemu ya, kayaknya betul. di sana deh kita kenalan. Oke. Kita sekarang ada di podcast Quran Cast. Nah, keren banget kan namanya. Jadi Quran Cast ini kita akan bercerita eh, tentang kehidupan yang disangkut-sangkutkan dengan Quran gitu. Bukan disangkut-sangkutkan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kan kita hidup itu sebenarnya emang pedomannya Ya, Al-Quran gitu ya. pedomannya Al-Quran, Tapi benar orang-orang itu terkadang sekarang lupa gitu. Pedoman mereka itu dilupakan gitu. Mereka memilih untuk pedomannya itu artis-artis mereka atau dan lain sebagainya. Nah, padahal sudah ada jelas pedoman yang jelas yang sudah bertahun-tahun lamanya sudah diturunkan yaitu Al-Quran. Nah, gitu. Gimana pendapatnya Mas Sufi? Oh enggak, kabarnya dulu nih. Lupa nih. Gimana kabarnya Mas Sufi? Kabarnya baik-baik aja, Mas, ya kayak gini-gini aja kan. Kayak gini Seperti tuh biasa. gimana? Hidup dengan masih bernapas kan masih sehat lah ya, Mas ya. Nah, Ya, menjalani hari-hari seperti biasanya aja. nah, itu harus disyukuri ya. Ya, penting untuk disyukuri itu, Mas. Kita bernapas, kita masih bisa belajar, kita masih bisa telepon dengan orang tua kita. Nah, bener banget itu. Harus disyukuri nih. Hal-hal kecil yang perlu kita lihat lebih dalam lagi sih sebenarnya. Ya. Terkadang kita tuh lupa loh, hal-hal kecil itu kita lupakan. Padahal hal-hal kecil tuh apa ya? Sebenarnya sangat berdampak lah untuk kita itu, sangat berdampak untuk kita ataupun berdampak untuk orang lain gitu. Juga benar-benar. Contohnya apa ya? Contohnya tadi apa ya, kita menghargai kita masih bisa bernapas, orang lain mungkin sudah kesulitan, mereka harus mahal-mahal ke rumah sakit, harus pakai oksigen, benar-benar. Nah, ada nggak pengalamannya Mas Sufi gitu, mungkin dari pengalaman Mas Sufi sendiri atau teman-temannya Mas Sufi gitu, kehidupannya itu mungkin apa ya, lagi terguncang atau gimana gitu, ada nggak? Jadi gini Mas Muslim ya, aku sedikit cerita tentang, kebetulan kan Quran Cast ya, nama podcastnya Quran Cast, dimana kita memedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita lah seperti itu. Jadi waktu semester sebelum-sebelumnya Mas, itu aku jauh banget dari Al-Quran Mas. Berapa kilo tuh? Itu sekitar ada 5 kilo tuh. Oh, deket Dalam sih. artian aku udah jarang mulai baca-baca gitu loh. Kan kita kalau masih di kampung dulu, alhamdulillah setiap maghrib tuh pasti baca gitu loh sama. Waktu sebelum kuliah ya? Sebelum kuliah karena masih di rumah juga kan. Betul, ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin. Kemudian beranjak kuliah di Jogja ini semester 1 masih aman lah ya, masih perkenalan. Kemudian semester 2 masih terbawa arus. Semester 3 Mas waktu itu. Semester 3 aku tuh masuk di dunia yang emang benar-benar gelap banget menurut. Mati lampu nih ceritanya. Mati lampu ya sayang. Oke, lanjut.
yang ya itu tadi nggak ada orang tua, nggak ada teman yang kondusif untuk mengingatkan kita di kebaikan tadi. Nah, kita berjalan sendiri nih, berjalan sendiri, kita Lepas. mencari sendiri. Nah, terbawa arus gitu loh Mas, jadinya tuh. Nah, memang itu harus kita lewati ketika kita sudah menyadarinya, kita kembali lagi nih. Nah, itu salah satu ini ya Mas ya, kayak sebuah cerita dalam hidup gitu loh. Kayak setelah kamu jauh terus kamu kembali. Yang menariknya itu kita bisa kembalinya itu loh. Ya, yang itu luar harus biasa. disyukuri juga ya, kayak itu ya. Itu sebuah nikmat banget buat aku gitu loh, karena bisa kembali sampai ke sini itu gitu. Terus ada lagi nggak Mas cerita lain gitu, mungkin dari kan tadi udah dari dari diri sendiri nih. Mungkin Mas Sufi melihat nggak fenomena mahasiswa di kampus ini, mahasiswa mereka kan juga seperti Mas Sufi gitu loh, jauh dari orang tua, merantau, tinggal di kos sendiri gitu. Pandangan Mas Sufi terhadap mahasiswa di sini juga gimana gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri untuk teman-teman mahasiswa kayaknya nggak bisa ya kita mematok satu contoh kayak saya, terus kita melihat orang lain, terus kita memberikan contoh lain. Cuman untuk mahasiswa Muhammadiyah ini terbilang cukup oke lah Mas. Dalam artian oke-nya itu karena di kampus juga kita diajarin ilmu agamanya, seperti itu, disediakan fasilitas masjidnya, kemudian didorong oleh dosen-dosennya untuk melaksanakan sholat, seperti itu. Dan disibukkan oleh banyak-banyaknya tugas. Betul. Ya, jadi menurutku ketika kita memang fokus untuk berkuliah, insya Allah kita nggak bakalan jauh dari Tuhan itu, jauh dari Allah gitu loh. Tapi sebaliknya kalau kayak saya tadi, misalkan kita kesini nggak niat banget buat kuliah dan lain sebagainya, itu bahaya banget itu Mas. Nah, bisa nanti kayak terbawa arus, bahkan dikasih penyakit apa tadi sama Allah? Istidrot itu parah banget itu Mas. Nah tadi kan banyak tugas kampus nih, disibukkan dengan banyak tugas kampus itu oke nih, jadi nggak terlalu maksiat. Tapi ada gitu malah mahasiswa yang waduh nih tugasnya banyak banget terus malah jadi stres tuh. Itu masalahnya di mana itu? Apakah dia kurang sholat kah, atau kurang baca Quran kah, atau memang ada masalah lain gitu ya Mas ya? Kalau Mas Sufi gitu pandangannya gimana itu? Kalau dari pandangan aku ya Mas ya, sebenarnya kalau kita nyangkupin masalah tugas ya, coba kita tarik lebih jauh lagi ke masalah kehidupan kita nih Mas. Kehidupan kita itu kan sebenarnya tujuannya untuk akhirat sebenarnya. Tujuannya untuk akhirat. Jadi kita ini harus sakit dulu, harus banyak-banyak nabung dulu untuk kita siapin ke akhirat itu gitu. Gitu pula dengan di kampus ini tujuan kita untuk keluar, untuk lulus sebenarnya gitu. Kalau kita nggak mau disakit-sakitin dulu waktu ngerjain tugasnya, waktu banyak tugasnya ya kita bakalan gitu-gitu aja gitu loh. Kita nggak bakalan siap buat keluar dan kita akhirnya nggak keluar dari kampus itu gitu loh. Dalam artian nggak lulus gitu lah kasarnya ya Mas ya. Jadi ya salah satu caranya untuk melawan tugas yang banyak itu adalah ya udah gitu loh. Ini adalah salah satu kewajiban kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswa untuk mengerjakan tugas itu gitu loh. Nah kalau untuk saya yang malas mengerjakan tugasnya kan emang gimana ya Mas ya, emang nggak bisa ngerjain sebenarnya. Gitu. Iya. Lebih ke pengen punya partner untuk bisa ngerjain bareng gitu atau gimana? Kayaknya aku pengen punya partner aja Mas. Mau siapa? Bebas Mas. Ada Agus yang mana? Buntung. Aduh Agus dulu. Rohin lagi di highlight. Jadi memang untuk teman-teman ya kita yang lagi stres dengan begitu banyaknya tugas-tugas. Yaitu memang berarti kamu memikirkan tugas-tugas tersebut. Beda kalau orang udah ada tugas tapi kok nggak stres tuh, maksudnya gimana ya, biasa-biasa aja tuh mungkin bisa jadi dia nggak mikirin tugasnya itu malah nggak bagus kan ya. Bukan kayak gitu ya sebenarnya ya, orang-orang yang slow terus kelihatan baik-baik aja. Itu tuh bukan berarti nggak mikirin tugas Mas, beneran. Mereka itu memikirkan cuman nggak mau dibawa ribut, Ya ada juga yang POV seperti itu. Ya. Tapi kita ambil POV yang ini dulu deh, yang
mungkin mereka stres nih. Ya mereka mungkin terlalu memikirkan ya, sehingga makanya malah jadinya terlalu pusing gara-gara overthinking tadi. Nah, Itu caranya gimana untuk ada nggak saran dari Mas Sufi untuk bisa nih untuk teman-teman yang lagi stres biar kerjaannya lancar, tugasnya lancar, kehidupannya nggak stres gitu. Iya, benar. Jadi stres ini sebenarnya penyakit berat, Mas. Nah, Stres, khawatir itu sebenarnya penyakit banget itu. Nggak boleh kita biarin stres terus gitu loh. Itu bisa menyebabkan penyakit yang luar biasa nanti ya. Nah, salah satu caranya itu adalah kita itu harus paham dulu. Paham dan mengerti hal-hal yang kita bisa kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. contohnya apa nih? Contohnya kayak tugas tadi, Mas. Tugas tadi itu kan kita bisa mengendalikan untuk mengerjakan tugas itu. Cuman kebanyakan orang berfokus memikirkan ini tuh terlalu banyak gitu loh. Tapi kita belum ngapa-ngapain gitu. Belum action nih. Belum action udah mikirin udah ini tuh overthinking kebanyakan gitu. Ke akhirnya, ke apanya. Nanti kalau gua nggak bisa gimana ya? Kalau hasilnya jelek gimana? Itu yang sebenarnya jadi masalah gitu. Ada quotes yang menarik, Mas. Dari aku ngambilnya dari lagunya Tony Q. Dia tuh ngomong don't worry. Bukan Tony Q deh. Coba itu tuh Bob Marley. Nyanyiin dikit. Don't worry about thing. Oh iya. Cause every little thing is gonna be alright. Jadi jangan khawatir dengan sesuatu gitu loh. Karena semuanya itu akan baik-baik saja gitu. Dan kita itu harus banget percaya kalau Tuhan itu maha baik, Mas. Allah itu maha baik. Jadi nggak mungkin kok Allah itu bakalan ngasih kita sesuatu di luar kendali kita gitu loh. Itu dia. Jadi ya udah gitu loh. Kamu kerjain aja, action dulu, hasilnya terserah Allah nanti gitu. Dan ada di quote-nya itu. Let Allah do the rest apa? Awalnya gimana? aku kok nggak tahu ya. Pokoknya lakukanlah tugasmu itu, terus kemudian let Allah do the rest. Tinggal Allah yang ngatur gitu loh. Kamu selesaikan tugasmu dulu, udah biarin gitu. Jangan kamu belum melakukan tapi udah overthinking duluan gitu. Itu sebuah penyakit itu. Allah kayaknya nggak suka deh, Mas, karena Allah memerintahkan kita kamu kerjakan dulu, nanti saya yang ngurusin gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan gampang overthinking deh. Kalau bisa nanti udah lepasin aja, enjoyin aja gitu loh. Itu tadi ya teman-teman, dapat mengatur mana yang kamu bisa kerjakan, langsung kerjakan nih. Misalnya kamu dapat tugas A, terus kamu ada waktu langsung kerjakan. Jangan kemudian nanti hasilnya di akhir bakal bagus nggak ya, tapi nggak, malah mikir ke tujuannya terus nih, ke akhirnya terus nih. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari terlewatkan tanpa mengerjakan sedikit pun, tanpa 1% dikerjakan. Nah, itu adalah cara untuk kita dapat stres. Ya, makanya kita ketika mendapatkan tugas, langsung deh dikerjakan sedikit demi sedikit dulu. Nggak usah berpikiran langsung aku selesaikan di hari ini. Tapi minimal ada action gitu ya, Mas ya. Bener. Minimal ada action, ada progress, sehingga nanti tugasnya itu nggak numpuk. Nah, gitu. Dan ini ya teman-teman ya, Mas Muslim, biarpun kalian atau para pemirsa ini, penonton podcast atau viewer ya, viewernya. Jadi ketika kita sudah action, ketika kita sudah mengerjakan tugas, kita sudah maksimal, tapi tugas itu nggak selesai, Mas. Tugas itu nggak selesai. Atau mungkin tugas itu ditolak oleh dosen. Itu tuh bukan kesalahan teman-teman semua. Bukan kesalahan kita gitu loh, Mas. Itu tuh adalah sebuah pembelajaran untuk kita. Jadi bukan salah sebutannya. Itu sebenarnya pembelajaran. Untuk kita kedepannya itu tidak seperti itu lagi gitu. Jadi ketika misalkan, itu tuh juga biasanya menjadikan kita stres, Mas. Ketika kita sudah ngerjain tugas, terus dikumpulin ternyata ditolak, ternyata direvisi gitu. Anjing, ini kenapa gue revisi terus gitu. Nah itu tuh sebenarnya jadi pembelajaran untuk kita nanti ketika kita membuat lagi, berusaha lagi, kita itu nggak salah-salah lagi, kita itu nggak direvisi-revisi lagi gitu loh. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya gitu loh, buat kita nggak sakit hati gitu. Oke.
Itu sih Mas. Jadi pelajarannya hari ini adalah kehidupan kita itu adalah pelajaran. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian seterusnya sampai nggak tahu kapan babnya berakhir gitu. Maka dari itu kita harus mindful terhadap apa yang kita lalui, kita lewati. Kita sekarang lagi kuliah, fokus dengan kuliah kita. Apapun yang kamu lewati, kayak tadi misalnya contohnya, wah kok tugasku nggak diterima ya mas sama dosen ya. Oh berarti kamu suruh belajar lagi nih, suruh benerin lagi nih, kedepannya biar bagus lagi nih. Nah, jadikan sebelum-sebelumnya itu cerita-ceritamu di bab sebelumnya itu sebagai pelajaran untuk bab berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Benar banget. Improve dari pelajaran sebelumnya. Itu. Benar. Oke, terima kasih Mas Sufi udah hadir pada podcast kali ini. Terima kasih untuk juga pemirsa semua udah mendengarkan podcast pada kali ini. Semoga apapun yang kita omongkan pada kali ini dapat berdampak lah untuk teman-teman. Benar. Bisa di-share ke teman-teman semua agar obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk semua orang dimanapun berada. Nah, oke kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak Mas.